Kalau itu menurut lu itu pengalaman lu yang nggak enak? Nggak enak. Banyak sih kalau diceritain bisa nyampe 2 hari nih, Juk. Teman-teman juga pasti boring, tapi banyak ilmunya nih buat teman-teman. Iya. Sekarang yang gua lihat juga kan lagi rame-ramenya penipuan, Juk. Penipuan. Ini kita ngasih edukasi dah buat teman-teman adik-adik kita lah di rumah ya kan yang Emang lu pernah ngalamin ditipu gitu? pernah ditipu gua. Gimana nih? Dulu gua zamannya kan dia yang gua bilang itu kan sekarang serba digital. Kalau dulu susah. Kalau nyari kerja harus ke warnet dulu kan. Lowongan kerja ngetik ya kan di mana. Nah, gua klik tuh lowongan kerja kan lu ada di warnet. Iya. Nyarinya mah di Google, bukan di warnet. Gue ini Terus di Google ya kan, dapet tuh lowongan dia daerah Jakarta lah ya kan. Gua klik. Tapi aneh nih ya, gue dulu belum pengalaman juga karena gue anak pertama, jadi gue nggak punya abang yang udah kerja gitu kan. Gue di situ gue ngelamar, tapi lewat SMS juga. Iya, kan setahu gue kan lewat email apa lewat pos. Ini gue lewat SMS kayak ajang pencarian bakat. Iya, ketik spasi apa gitu ya kan. Ketik spasi nama aku. Iya. SMS yang kamu dapat langsung dari handphone. Nah, itu kan banyak kan yang gitu. Nah, gue dulu gitu, ketik nama spasi ini ya kan. Udah gitu, gue ini kan ngelamar, nyobain. Yes, nggak ada sejam gue langsung dapet SMS kan. Ih, kata gue panggilan nih, kata gue. Langsung suruh datang. SMS dong. Iya, enggak manggil. Iya, enggak panggilan. Iya. Woi. SMS balasan. Dapat SMS balasan, kata dia perusahaan ini, kata dia gitu kan. Suruh datang. Iya, gajinya segini, ininya segini, dapat makan, dapat ini, kata dia. Ketemu ibu ini, kata dia gitu. Banyak nih Juk yang sekarang nih. Sekarang masih ada juga masih nih ya? ada. Ini buat teman-teman di rumah juga nih, hati-hati waspada nih. Kayak gini nih penipuan. Pokoknya kalau misalkan dapat SMS yang kayak tadi gue bilang tuh, dia ngasih di SMS itu isi SMS-nya dibeberin gajinya berapa, 5 juta apa berapa gitu. Terus dapat apa, ketemu ibu siapa, itu udah pasti hoax. Kalau yang benar, kalau yang benar ya pasti dia lewat telepon dong, dipanggil. Kalau nggak WhatsApp itu juga nama perusahaan tersebut. Bukan pribadi. Bukan nama pribadi, bukan dari grup apa gitu, enggak. Ini jadi gue waktu itu semacam outsourcing gitu, Juk. Outsourcing. Nah, gue dapat panggilan, kata gue, kata gue dapat panggilan. Oh iya. Iya, makan. Namu kita. Iya, kan kamu. Anggap aja rumah Cecep. Oh iya. Soalnya 2 menit lagi basi. Rumah hantu. Lanjut. Iya, pokoknya gue dapat SMS, panggilan kan, kata gue. Udah tuh gue datang, gue ngajak teman gue, anak daerah Depok juga. Si Anu lagi. Enggak, si Anu kan udah meninggal. Ini tadi kan si Anu. ini. Gue dapat nih, Bro. Kata gue dapat panggilan nih gue, Bro, di daerah Jakarta. Lu mau ikut gue nggak? Kata gue gitu kan. Ya kan gue nggak dipanggil, masa gue ikut. Ya udah lu ikut aja, kali aja bisa gitu. Mau dong dia. Gue punya duit tapi Jang, udah gampang, kata gue gitu kan. Banyak jalan. Iya, banyak duit. Enggak minta gue sama orang. Gue jalan tuh sama teman gue itu kan ke daerah Jakarta. Udah nyampe sono, bener itu Juk, perusahaan berbentuk perusahaan, ada security-nya, pokoknya di perusahaan itu komplit lah, resepsionis semua. Ada semua. Iya, gue udah sampai sono sama teman gue itu, ada security, Pak, saya pengen ngelamar kerja, dapat panggilan kerja, ada gue tuh. Oh iya Mas, kata dia gitu, langsung aja masuk ke dalam, kata dia gitu. Wah bener nih berarti perusahaan. Nah pas gue masuk ke dalam ketemu resepsionis, suruh ngisi formulir gitu Juk. Audisi. Iya, kan gue Aida. Gue kan lamar kerja. Lanjut. Iya, udah nyampe sono gue emang ternyata banyak, nggak cuma cowok doang, tapi cewek juga ada di situ ya kan. Gue ngisi formulir, gue ditaruh di aula, kayak aula gitulah, kayak semacam ruangan kosong, lu tau aula kan, ruangan kosong. Iya, aula kan. Iya. Oke, gue ditaruh di aula, gue dijelasin, ini bukan psikotes tapi kalau psikotes kan kita ngisi. Kalau ini enggak, kita dijelasin kalian
kalian pokoknya dipanggil di perusahaan ini gitu ya kan. Kalian dipanggil di perusahaan ini kata dia. Terus ada lagi 7. Kalian mau tinggal pilih nih mau di perusahaan mana. Ada tuh perusahaan besar semua, pelang namanya gede-gede banget. Cuma milih doang. Iya. Milih doang. Iya kata gue. Iya. Gue ini kan, gue apa? Excited. Iya pokoknya itulah. Apa excited apa? Keluar. Itulah. Exit itu. Salah. Exit. Pokoknya, wih kata gue. Ngelamar kerja gampang banget sih kata gue kan. Ngelamar kerja gampang banget, tinggal milih perusahaan doang kita langsung kerja kata gue gitu kan. Gue milih dong di perusahaan yang gue karena iya gue dipanggilnya di perusahaan itu kan, gue ngajakin ke teman gue tuh kata gue Di sini aja. di sini aja bro gajinya gede kata gue gitu. Terus di situ iya pokoknya ntar udah kerja gajinya keren lah kata gue gitu. Pelangnya gede nggak? Pelangnya gede, ya kan gajinya gede. Iya. Iya gue ngisi tuh di perusahaan itu kan. Udahannya kata dia kalau misalkan yang lulus nggak di SMS gitu. Kalau yang lulus yang nggak lulus nggak di yang nggak lulus di SMS, yang lulus di SMS. Nggak di SMS. Coba di coba. Gue ngurain yang gak lulus. Yang lulus di SMS, yang lulus nggak di SMS. Yang nggak lulus di SMS. Terbalik. Gimana? Ingat itu terbalik. Enggak harusnya kan yang lulus di SMS, yang nggak lulus nggak dapat kabar dong di SMS. Perusahaan normalnya. Nah ini terbalik. Berarti ini nggak normal perusahaan. Dianya terbalik. Pokoknya gitu. Gue balik, gue dipintain duit tuh. Gue ngisi formulir, gue dipintain duit sama resepsionis 50.000. Ya mungkin kata gue emang buat inian kan, buat ya formulir itu bayar ya kan. Gue balik, formulir itu gocap dulu cuy. Gue inget tuh gocap. Zaman dulu gede banget. Gede, udah 5 juta. Iya. Itu tahun berapa? Gue coba Kita emang biar dia tua aja. Lanjut. Emang. Lanjut. Tapi gue masih digeber-geber Mio lagi. Masih muda berarti gue. Iya. Mio karbu. Mio lagi disebut. Semakin terdepan. Iya Pokoknya Lu udah mulai. ya pokoknya gue dapat apa bayar kan, gue balik cabut teman-teman gue. Tapi akhirnya kerjanya masuk. Enggak, tuh gue balik kan dibilang kata dia kalau misalnya dapat SMS berarti lulus. Gue nungguin di rumah seharian, enggak seharian sih, pokoknya gue nungguin. Gue nggak dapat ini nih, nggak dapat panggilan kan. Wah kata gue. Terus seharian nungguin nih, berarti gue lulus dong kata gue kan. Terus Kata gue ngabarin teman gue. Bro lu dapat SMS gak? Enggak nih, wah berarti lu lulus. Cuman dia punya feeling, punya feelingnya kayaknya nggak beres Jang nih, kata dia inian apa nih perusahaan nggak beres kenapa kata gue gitu kan. Ya kan kita nyari duit, masa kita harus bayar itu, ya mungkin itu kan formulir doang kata gue gitu. Ini kita lulus nih udah pengen medikal kan kata gue. Ya udah lu aja deh Jang kata dia. Gue mah ya apa kalau lulus ya kalau lulus baru gue ini kalau bener kata dia baru gue ikut. Percobaan. Tikus dong dia. Kelinci. Oh, kelinci. Tahunan lu tikus ya? Benar-benar tikus dong beda. Nah gue Intinya lu bayar. intinya bayar yang gocap itu kan. Gue Gocap cabut bayar. lagi ke sono karena gue lulus. Gue tes dong medikal. Itu pun medikal benar. Medikal benar. Udah gitu gue Ditusuk? Iya, enggak dong. Tusuk. Ya. Oh iya ada juga yang ditusuk ini kan. Iya. Lu enggak? Enggak, kalau gua enggak. Coba dicolek. Linu gak sih? Dia langsung gini kayak. Langsung kebayang ya. Oh ya udah, iya pokoknya abis lulus medikal kan gua disuruh bayar ternyata 750.000. Jauh. Iya, gua bilang dong gua balik ke rumah ngomong ke nyokap gua, kata gua, "Ma, ini suruh bayar medikal, udah lulus nih," kata gua gitu kan, 750.000. Kok bayar sih? Iya mungkin dari ininya kali, dari Aturan perusahaan. Perusahaannya kayak gitu harus bayar 750.000 medikal. Dikasih tuh gua sama nyokap gua kan 750.000. Ya udah nggak apa-apa kata dia, yang penting mah lulus, sukses kan namanya orang tua kan, anaknya pengen Anak kerja, pertama lagi ya. anak pertama juga, senang bangga ya kan. Udah nyampe ini gua balik lagi ngasih duit, kata dia penempatan kerja. Kata gue penempatan kerja itu di perusahaan, ternyata bukan Ju. Di mana? Di cabangnya itu.
Cabang. Pelangnya kecil kan. Beda. Iya, pelangnya kecil. Lihat Makanya Padahal pelang depan doang gede. Dalamnya kecil. Akhirnya udah ngeluarin duit. udah ngeluarin duit, gue ini kan gue diajak ke cabangnya dia naik mobil Avanza tuh, dimasukin anak-anak tuh ke mobil Kayak diculik Avanza. gitu ya. Diculik. Ternyata nyampe sononya ya di inian, di cabangnya dia. Tapi diculik. Di cabangnya dia. Udah gitu di situ tuh bukan penempatan kerja ternyata, Juk. Dia Apa cuma tuh? pengenalan perusahaan dia bahwa dia tuh perusahaan Dia penyalur presentasi kerja. tuh. Iya, Oh. presentasi. Bahwa dia itu penyalur kerja atau Nah, outsourcing itu. Outsourcing. Iya, nyampe situ gue ini teman gue tuh ada, gue kenalan gue orang daerah inilah, daerah gunung, udah bilang, wah ini kagak beres kan nih Jang, kata dia gitu kan. Iya nggak beres ya, kata gue. Emang gue masuk ke perusahaannya aja udah, lu tahu bau-bau ini kan, bau-bau menyak gitu. Iya, bau kayak mistis gitulah, masuk ke situ tuh kayaknya nggak enak aja, bau-bau gituan lah. Akhirnya gue masuk tuh, dia perkenalan begitu doang. Intinya lu udah keluar duit, Hmm. nggak kerja akhirnya. Kerja. Nah. Itu gue total pokoknya 3,5 juta lah ya. Nah. Gue total itu ketipu 3, iya aja, gue 3,5 juta. Tanpa kerja sama sekali. Nggak kerja. Akhirnya gue di penempatan di daerah Cikarang, pokoknya Cikarang pusat lah. Ke sana gue ini nggak naik Avanza lagi, Naik apa Gua nih? naik motor. Jadi turun kasta. Kasta Gue ke sana naik motor kan. Gue ke sana naik motor, kata gue. Ternyata ya kayak begitu lagi, Juk. Cabangnya Jadi cuma dioper. dioper doang. Jadi gue nyampe sono tuh itu lebih parah lagi. Nah. Kalau yang yang Jakarta? sebelumnya tuh di Jakarta kan itu kayak kantor yang punyanya ngejelasin bahwa kita perusahaan ini, kalau nyampe sono enggak. Jadi lu kayak pengen kondangan ngisi di buku tamu. Buku gua. tamu. Iya. Terus? Ngisi buku tamu. Tuker souvenir. Enggak. Kalau nggak gantungan kunci. Enggak lah. Gantungan kunci. Mungkin maksudnya. Ya lanjut. Iya, gue ngisi buku tamu. Orang yang ada di situ bilang, ini pokoknya pakaiannya nggak kayak pakaian kantor, ini lebih parah lagi, kayak biasa aja gitu ini. Iya, ini di ruko gitu tur, kayak di ruko gitu kan, kata dia. Udah mas, pada ke atasnya langsung, kata dia gitu kan, dia 2 lantai ruko, 2 lantai gitu kan. Gue ke atas, ternyata itu di dalam ruko itu anak-anak yang belum pada kerja cuy, kayak semacam penyekap tapi nggak disekap juga dia. Jadi Penampungan doang. penampungan lah, itu udah ada 3 bulan tur. Pusing. Lama dong. 3 bulan di situ. Di itu juga gue dibilangin kan sama tuh anak, katanya, udah mas, jangan dilanjutin, kata dia gitu. Namanya gue udah nanggung kan, udah keluar duit banyak, jangan dilanjutin, kata dia. Kita aja belum pada kerja nih, udah 3 bulan. Itu lu bayangin Juk, dari mana? Dari Jawa, dari Kalimantan, dari Batam. Luar pulau iya. ada ya? Nyampe yang orang Batam tuh bilang ke gue gitu, ini nggak beres, kata dia, pulang aja, nggak usah dilanjutin. Namanya gue udah keluar duit kan, gue mau nggak mau kan. Terusin. Iya, untungnya juga gue deket rumah gue, nggak terlalu jauh, Kayak jadi bisa mereka bolak balik. gitu ya. Iya. Ya pokoknya gue bolak balik gitu. Ternyata lu tau nggak, di salurinnya bukan ke perusahaan, Kemana? tapi semacam kayak di BKK gitu. Jadi hitungannya kita sendiri yang kerja, Sama aja yang ya. nyari kerja. Cuman dia ngasih tahu bahwa Di sini wah ada di sini lowongan. ada lowongan nih, di Iya. BKK ini, di SMS, nih di sini panggilan. Kata dia, ternyata bukan ini. Udah gitu di BKK juga kan, namanya di BKK, mungkin lu belum pernah ke BKK gitu ya, tes. Ternyata di BKK itu dipintain duit, Ya. dipintain Sama duit. aja. Iya. Dari pihak mana nih? Dari pihak PKK. BKK, karena itu resmi kan 25.000, Oh, nggak iya. gede. Buat tes. Akhirnya besok kata gue, ya ini mah gua ini dong tes ketipu, iya. Nah kan kalau lu kan nih ngalamin kayak gitu. Nah kalau lu ngalamin ya kayak dia. Dia siapa? Ini. Uja. Ujang tawon. Ngantuk dong gua. Lu ngalamin gak, Ja? Enggak sih, alhamdulillahnya nggak pernah Nggak pernah nyampe ketipu. ketipu, cuman susahnya doang, Susah. susahnya ngelamar. Nah itu ngalamin. gitu Kayak doang. sama juga dong kayak. Nah, menurut lu kalau interview yang aneh, menurut lu pernah nggak sih lu ngalamin? Iya interview. Yang lucu? Nah yang unik. Kan susah nih kata lu tadi. Oh iya. Iya. Susahnya tuh kayak gimana atau enggak unik-unik gitu interview? Ini sih pernah gua disuruh pegang pulpen.
Keren. Pas lagi interview pegang pulpen. Gimana pegang. caranya? Coba pegang. Sama lu giniin. Goyang kan. Bengkok ya? Bengkok nih. Anjir SD itu gue gitu. Ya udah bener gue gini-gini. Terus? Tanya pensil inul. Iya. Tua banget ya? Aduh, tipis-tipis ya. Aduh, tipis lagi. Iya, gue suruh pegang pulpen. Terus? Coba pegang gitu. Lu itu di perusahaan pulpen berarti? Enggak, karena harus nyambung dong sama. Iya. Lu disuruh apa harus nyambung. Nah, pokoknya itu menurut lu unik. Iya kan, ngapain gue megang Tapi lu pulpen? sadar itu tujuannya apa? Sampai sekarang udah tahu nggak? Sadar. Apa itu Apa tujuannya? tuh? Buat nyeimbangin. Keseimbangan. Keseimbangan. Antara otak kanan dan otak kiri. Otak kiri. Iya nggak sih? Pokoknya yang tahu psikologinya mungkin bisa komen di bawah, kasih tahu kita ya kan apa itu artinya gitu. Artinya Nah. suruh pegang pulpen. Standar. Apa pilot? Enggak mereknya juga. Oh iya, soalnya beda kan. Kalau faster beda lagi. Ya, iya, Jadi disebutin harus lagi. Itu sih. Kalau lu uniknya apa tuh? Gue pernah cerita kayak dulu. Saya lupa Oh, deh. iya. Gimana coba? Saya pura-pura lupa dulu. Jadi gue itu ngelamar di sebuah perusahaan Ah, timpak lah ya, bisa dibilang timpak atau tempat wisata. Tempat wisata. tempat wisata. Ya, tempat wisata. Oh iya. Gimana nih? Pas gue datang tuh, mungkin gue nggak tahu kepagian atau gimana ya. Gua masuk Emang jam berapa? sebuah 5:30 jam, subuh? jam 9 sebenarnya. Dan gue emang janjian tuh kalau nggak salah jam 9 lah. Jam 9 lewat gitu. Pas gue datang ke satu ruangan, terus security nanya, Bapak punya keahliannya apa? Mas punya keahliannya apa? Lah kata gue, kan gue mau interview sebagai Itulah. iya itulah gitu kan. Nah, Oh itu ajang pencarian bakat. Nah, iya. pas gue masuk, ada apa? Kasian gue talent ya kan, talent gitu. Kalau gongsu. gue masuk nih, duduk nih di bareng-bareng sama yang lain. Tapi lu gak jawab, saya bisa sulap pak. Iya itu dia. Nah pas gue lihat sebelah gue udah pada bawain sepeda yang rodanya satu, ada yang bawain apa kayak ular atau apa gitu kan. Tapi lu gak bawa mangkok. Aneh-aneh. Iya. Apa itu mangkok? Oh iya. Sampai akhirnya tuh ada orang yang ngasih gue nomor audisi, kayak nomor audisi gitu. Ditempel di sini. Iya, buat ditempel gitu. Untung belum gue pasang sih. Sebenarnya gue juga nggak tahu itu buat apa gitu kan. Kalau gue pasang mungkin gue suruh di depan diri. Lempar diri. Bingung. Apa ini? Malah perkenalkan diri saya. Perkenalkan diri saya. Iya. Coba nyanyi. Tuh gue salahnya ngerasa salahnya tuh gitu. Kok gue di ruangan yang aneh gitu kan. Security sampai nanya gue punya keahlian apa. Dan ternyata gue emang interviewnya itu bareng sama tes yang bisa dibilang performer lah. Performer mereka juga punya keahlian gitu. Salah masuk ruangan lah pokoknya. Enggak sih kalau salah maksudnya. Jadi gue di ruangan Bener itu, itu. di ruangan itu cuman gue sendiri doang kandidatnya. Oh. Gitu. Jadi gue digabungin bareng sama mereka. Kalau lu pernah ngalamin Yang aneh-aneh? Emang aneh dia mah. Gue interviewnya nggak aneh berarti itu. Banyak sih gue Juk. Oh. Yang aneh. Karena gue kan resep interview. Iya. Dia serunya nyari kerja interview itu sudah. Gue resep doang. Udah interview udah. Saya lolos nih. Lolos ya, interview aja deh. Saya nggak mau lolos gitu. Interview lagi dong gitu. Saya resep interview gitu. Enggak, gue udah pernah banyak juga sih yang aneh-aneh. Gue disuruh gini udah pernah. Apa tuh gitu? Jadi gue suruh maju ke depan. Yes. Iya kan. Coba kalian baris 10 orang tuh. Coba ini tangan kamu kata dia. Tangan kamu pada gini semua. Ini kata gue tangan gue kasar banget lagi. Gue kan Maju. kerja keras. Keras. Tangan gue suruh gini semua kan ke depan nih. Coba ikutin saya begini. Kata dia gitu. Udah tuh pada begini semua kan. Udah jadi dia cuma nunjuk doang. Kamu yang itu lulus? kamu enggak, yang itu kamu lulus. Kata dia, yang sisanya keluar ya. Kata gue bingung tuh sambil gue mikir aja. Kok gue disuruh begini? Tapi lu lulus nggak? Lu yang Iya, lulus? Enggak. Oh, enggak. Gue suruh pulang, makanya gue mikir Itu karena tangan- sih dia emang karena tangannya kasar. Gue ngeliat gini juga. Oh berarti lu tahu itu. Apa aja? Kepelannya kurang. Kurang kokoh. Kurang. enggak, kokoh. tapi enak disuruh ada di perusahaan nih. Kalau kalian pasti ada lah yang pernah ngalamin nih di perusahaan Iya. sana lah. Ya kan daerah Cikarang itu disuruh begini tuh buat ini yang gua setelah gua baca dan buat
telaah. Iya. Sekarang bener. Itu kecepatan tangan. Oh. Iya. Refleks. Cepet. Jadi main duluan gitu. Kecepatan tangan gitu. Tangannya kecepatan. Gue baru nyambung. Enggak, dulu juga kalau kita kan interview nih ya. Ini buat pelajaran juga nih buat teman-teman ya. Interview pengennya terlihat perfect kan, biar kita diterima, ya kan, punya skill apa, punya keahlian apa, kita ngomongin. Gue udah pernah di perusahaan gue ngebohong juga. Gimana tuh? Iya, gue ditanya temen gue nyanyi kan, bisa nyanyi, bagus emang bener, karena dia orang ini kan non muslim, biasa nyanyi di gereja, suaranya bagus banget kan. Waduh, gue apaan nih gitu, gue masa nyanyi juga. Gue dulu jadi ngebohongnya begini, kamu apa sih namanya itu, kelebihan kamu apa? Oh iya, enggak, prestasi apa yang pernah didapat, kata dia gitu kan. Kalau dia kan kayak nyanyi, dia udah pernah lomba apa gitu kan. Gua bilang, saya udah pernah lomba ajen, Pak. Disuruh ajen dong gua. Ih, disuruh ajen juga. Gua ajan, ya bisa lah ajan, cuman kan enggak sebagus juga. Enggak bagus dan enggak bisa keras lu pastinya. Iya, karena grogi juga kan dilihat HRD. Terus udah tuh, dari itu prestasi, kata dia prestasi apa pengalaman organisasi apa yang pernah diikuti. Ormas. Gue bilang lagi tuh ngebohong, padahal gue nggak pernah ikut OSIS. Lu bilang pernah OSIS. Ini saya udah pernah jadi ketua OSIS, Pak. Iya. Idola cewek-cewek. Giniin dong dia sama dia kan, ditanya lagi. Nih, misalkan nih saya, kata dia, besok ada cara, kamu ketua OSIS harus ngelakuin apa? Kalau besok ada acara, misalkan acara perpisahan apa-apa, kamu nih, kita jadi anggota kamu nih. Anjing, grogi dong gua. Iya. Udah gitu, gue ya ketara, gue ngebohongin kayak gimana kan. Akhirnya gue ceritain begini, pada ketawa dong itu. Iya, pada ketawa kan lihat gue. Dia mikirnya, anjir ketua OSIS kayak gini gitu kali ya. Apa kabar murid? Iya. Tuh BK. Gue bilang yang ngebohongnya begitu. Ya buat teman-teman di rumah nih, kalau pengen interview ya kan, Jangan bohong. pokoknya jangan bohong, Jangan mengada-ngada lah ya. jangan ngada-ngada lah. Malah susah ceritain sendiri. apa yang sesungguhnya gitu kan. Ya kalau gue dulu kan karena gue belum tahu juga. Terus setelah itu makanya gue kan resep interview karena itu mengetes ini gue ya kan. Motivasinya karena pernah bohong. Jajal lagi interview lagi, mungkin gitu. Dan ini juga di rumah nih, mungkin ada yang grogi, apa tangannya basah kalau pengen interview. Itu HRD bukannya, itu manusia, bukannya apa gitu. Bukannya robot. Bukannya apa. Lu banyakin ngobrol aja sama temen-temen lu gitu kan. Apa Orang di jalan lo ajakin ngobrol. gitu. Lagi naik motor kan, bang sini dulu gitu. Saya pengen ngobrol gitu. Mau interview nih. Latihan. Sering-sering ngobrol aja biar nggak grogi, ya kan. Terus jangan pernah ngebohong juga kalau interview. Itu tips buat teman-teman di rumah. Anda semua yang nonton, adik-adik mungkin. Iya, adik-adik kita banyak. Ini dikit lagi juga pengen kelulusan kan. Iya, kelulusan. Ini saingan kita makin banyak aja dan nih. Iya. Dari kerja makin susah. Generasi berapa nih udah ya kan? Iya. Kasih kesempatan lah sama yang tua ya. Kasihanlah teman-teman kita ini. Yang tua. Iya. Iya, interview ya gitu, Cuk. Iya, interview yang menurut tuh Unik, lucu. Enggak lucu sih menurut gue, cuma aneh aja yang biasanya gini. Gue mengalaminnya. Kan biasanya buat apaan sih follower banyak-banyak gitu. Bener kan? Emang bakal ditanya di akhirat. Nah, bener kan? Pernah kan ada jokes kayak gitu. Terus buat apa follower banyak-banyak? Emang kalau kerja ditanyain. Sialnya gue bener interview ditanya. UN ya, yang nggak diajarin keluar. Iya, biasa gitu yang kita nggak pelajarin tuh ada. Nah itu Kira lu UN ada pertanyaan begituan. Oh, udah. followernya berapa? Ya udah, ini Enggak, lu kan karena Gini, ditanya jadi gitu kan, gitu. ditanya follower, lu kan di marketing kan? Iya kan, karena sekarang serba digital juga, Cuk. Jadi ya mungkin kalau followersnya banyak, lu dagang apa? Laku. Mungkin cepet. seberapa pengaruh Oh, iya. di Instagram mungkin ya. mungkin mau ngeliat berapa aktif gue di sosial media itu. Tapi banyak sih, gue suka pas ngelamar kerja tuh ada suruh ngisi nama. TikTok tuh dan ada yang baru. Iya, sekarang TikTok.
lu bisa TikTok apa enggak, lu punya akun TikTok apa enggak. Iya, itu sekarang bisa tuh ada yang jadi kayak syarat gitu. Kayaknya pernah ada nih temen gue yang pernah ngelamar di TikTok. Nggak usah disebut. Intinya gue pernah ngelamar di perusahaan itulah. Itu. Untung tesnya lagi suruh joget. Enggak seru ubur-ubur. Untung enggak gitu. Enggak. Tapi emang ngaruh sih. Jadi kalau emang di dunia marketing cepet. Iya, lu dagang apa juga kan di Sosial media. sosial media cepet banget kan. Kalau misalkan lu followers, apalagi followersnya banyak. Tapi nggak banyak juga follower gue. Iya. Ya makanya lu satu. nggak laku kan dagangan. Iya. Soalnya follower lu semua. Nggak beli juga. Enggak juga. Iya makanya. Enggak, tapi emang suka ada buat temen-temen di rumah Ya. ya. Kalau psikotes emang suka ada yang aneh-aneh tuh. Gua dulu disuruh ini apa? Nyeduh kopi. Suruh nyeduh kopi. Tapi Dilihat. itu gua gagal. Gua nggak tahu gagalnya di mana karena yang biasa gua ya biasa di rumah kan nyeduh kopi pakai bungkusnya. Gua kalau nyeduh kopi pakai bungkusnya, ya kan. Gua ngikutin, gua gagal. Nanya akhirnya juga kan, "Kok kamu pakai itu?" "Iya, Pak, di rumah saya pakai bungkusnya." Jadi Iya, iya. ribet kan, praktis, iya kan? Praktis kan. Jadi macam-macam ya. Kayak Iya, gue juga kan macem. pernah tuh ditanya, lu pengen jadi hewan apa? Nah, itu interview. Iya, Tapi- itu interview. tapi Masuk itu- tes itu. Oh, masuk Masuk tes tes. itu. Masuk tes juga. Lu bayangin aja kan. Iya, Pas orang-orang pengen ditanya, jadi gua manusia, suruh jadi lu suruh hewan. Lu suruh jadi. Suruh jadi hewan. Saya nggak mau, Pak. Saya Saya jadi diciptakan manusia. dengan sempurna Enggak, gitu. saya jadi manusia aja nggak berguna. Malah jadi hewan, saya nggak mau. Iya. Jadi intinya sih pokoknya interview tuh atau tes nggak ada yang harus dipelajarin. Tapi memang tentang diri lu aja kepribadian gitu. kita. Iya, Tapi kepribadian. itu emang ngaruh ke kepribadian sih. Iya, Ada yang kepribadian. beberapa emang nggak lulus. Gue suka bingung tuh kalau Bisa ditanya dibaca. kepribadian tuh. Bisa dipakai. Iya kan? Nah makanya, Kepribadian kamu kayak gimana? Gue suka bingung tuh ditanya kayak gitu. nah tips buat teman-teman, buat terakhir ini, itu apa tuh masalah interview mungkin, Kalau- masalah cari kerja, caranya gimana? Interview kan tadi udah tuh. Kalau psikotes, kalau menurut gua lu Kepribadian lu kita. enggak, lu lihat dulu nih perusahaan apa nih, bergerak di apa lu marketing, apa di pabrik, di manufacturing. Iya. Lu lihat kisi-kisinya dulu tuh, ya kan? Lu baca apa sejarah perusahaannya bergerak di bidang apa, ya kan? Terus banyak juga kan di Google kalau misalkan lu pencet psikotes gitu kan, suka ada apa yang traveling tuh yang apa? Yang deretan hitung angka. atas. Iya, deretan angka. Banyak juga tuh buat temen-temen bisa sebelum tes ya malamnya lah biar nggak lupa ya kan. dicoba Kalau nggak dulu. subuh. Ah. Subuh belajar dulu Yoi, ke UN. Iya, biar masuk kotak. Tapi sekarang Karena UN nggak ada ya? matang banget buat nyiapin karena yang nganggur juga bukan lu doang, yang nyari kerja banyak ya kan. Iya benar. Gua maksudnya. Oh iya. Baru tadi gua pengen ngomongin. Ya udah. Dari lu kan. Tips buat yang baru lulus nih, buat yang baru pada lulus sekolah atau baru lulus kuliah. Pas nyari kerja, usahain sih sesuai sama bidang lu atau Iya, passion bidang lu, lu. kesukaan lu lah. Passion lu di apa gitu. Misalnya passionnya nyopet ya usahain nyari apa gitu kan. Dan kalau misalnya belum dapat pekerjaan yang sesuai, lu coba gali skill lu. Misalnya kayak ngadu kopi bisa lu Sering-sering pelajarin. ikut apa? Webinar. Webinar. di rumah. Boleh tuh ikut webinar, Ikut atau nggak webinar. workshop lah. Workshop bisa. Lu Ja, dari lu Ja. Dari Gimana, lu. Ja? Kalau dari gua intinya jujur sih. Jujur, Jujur benar. sama perasaan. Waduh. Kan tadi tuh gua interview nggak jujur tuh. Iya. Gagal. Iya. Jadi harus tipsnya jujur. Jujur sama ikutin arahan dari HRD. HRD. Kalau misalkan kan ada tuh yang ngisi angka Angka, gitu kan. iya, angka. Kalau disuruh stop, stop. Stop. Ada yang kadang orang Terusin Sosokan. kata. Oh, gua bisa nih. Oh, gua bisa nyampe ini gitu. dia kelarin padahal dari apa Padahal itu kan grafik ya sebenarnya. Nah, grafik. seberapa konsisten dia kan. Iya, iya. Terus ya pokoknya intinya ikutin arahan. Arahan. Ya kalau untuk di dunia kerjanya sependapat sama Bapak Adan. Apa tuh? Apa tadi? Itu ini sesuai dengan keahlian lah. keahlian keahlian. bekali diri sih. Bekali diri. Katanya kan lebih baik beda daripada sama. Sedikit Iya. beda daripada beda. sama. Wah, Ada tuh di buku apa aja namanya sih? buku anu. Kirain buku Petruk gitu. Kira sableng. Ya. Soalnya kita juga kan pengen deket ini anak teman-teman kita apa yang tahunan kapan itu belum dapat kerja
Kali aja senasib sama senasib sama siapa? Mereka yang udah pada kerja. Mereka Yang udah pada kerja. Iya, ini ya. maksudnya tidak mendiskreditkan Iya. ya gitu. Kita sama-sama Ciptaan Allah. Ini buat kan dulu zaman kita nih, kalau ngelamar susah nih. Iya, iya. Harus ngeposin, harus ngebolang, Betul. dibentak-bentak security, ya kan? Padahal kita bukannya pengen namu, ya kan? Pengen nyari kerja. Sekarang tuh udah serba canggih, digital. serba online, serba di media sosial banyak. Kalau menurut gue sih ada tuh di Job Street ya Dan ya. Wah masuk tuh Job Street, masuk tuh Iya, Job Street. boleh. Di Job Street juga, terus ada Oh, di cara-cara cari kerjanya linknya di mana itu? linknya lewat mana aja gitu kan. Job street Takutnya- paling terpercaya lah menurut Iya, gua gitu. soalnya kebanyakan ada outsourcing abal-abal juga kan, takutnya ketipu juga. Seperti buat antum Iya. alami. iya. Takutnya teman-teman belum pengalaman malah ikut outsourcing, udah gitu bayar gede, nggak kerja ya kan. Kalau sekarang udah serba canggih lah. Iya. Pokoknya lu lewat Job Street udah bisa sekarang, tinggal ngisi CV lu di situ, Iya, iya. upload dokumen lu yang diperluin ya kan. Terus ada di lokerku.net terupdate tuh, yang di daerah Cikarang apa daerah Karawang, Tangerang itu kawasan semua di situ banyak tuh Banyak lowongan. terupdate situ ya. Terus di mana lagi Dan? Banyak sih kayak di media sosial juga banyak, kayak misalnya di Instagram ada @buruan_kerja. Nah, iya. Itu Kita kayak juga wasit bulu tangkis. terpercaya lah. Nah, Banyak misalnya di IG, misalnya lu sesuai sama bidang lu. Kayak desain, ada di situ misalnya loker desain. loker desain. Atau enggak loker-loker apa banyak lah. Iya, Sesuai sama, coba aja cari-cari cuman yang lebih terpercaya ya. Dan satu lagi Dan, gue pengen nambahin nih, banyak juga nih soalnya gue maksudnya sering lihat juga ya. Itu kalau misalkan di perusahaan otomotif kebanyakan umur tuh yang 19 tahun. 19 tahun, 20, 23 lah mentok lah ya. Itu kalau udah kesini mungkin ada sebagian. Cuman kalau perusahaan intinya nih, dia nggak mungkin nerima. Soalnya kebanyakan ada nih yang umur 27 dipanggil di sini gitu. Kecuali dia titelnya ada nih. Iya. Oh, Dan udah titik berpengalaman Kuliah, lah. gitu. ya kan, apa dia kuliah S1 apa ini bisa. Kalau STM lu jangan harap. Soalnya itu lulusan baru 21. Carinya yang dicari fresh graduate. Nah, iya. Bener kan gua ngomong? Iya. Ya pokoknya gitu. Soalnya banyak juga ada dapat panggilan nih, gua suka di grup ya. Padahal angkatan gua dipanggilnya di perusahaan ini. Wah, kata gua lu hoak lu, itu mah di situ mah perusahaan udah gitu dia titelnya sama sama gua. Apa? Ya, gitu gembel. Baru pengen nanya es apa nih, tapi nggak keluar. Es gembel. Gembel satu. Pokoknya iya gitu. Oke, buat terakhir gue mau nambahin. Pokoknya selain lu cari kerja, misalnya udah mentok, jangan ikut MLM kan ya. Iya, udah putus asa ikut MLM. Iya. Nggak, pokoknya Nyari lu duit tuh nggak ada yang instan. ya gali potensi aja. Kalau memang lu nggak bisa cari kerja, ciptain lapangan kerja. Nah, Sadis. jangan malu. Gitu. Nggak perlu Iya, gengsi. Nggak perlu malu. Oke. Lu gimana, Ja? Tips ya kalau dari gua ini LinkedIn. Oh, LinkedIn. LinkedIn benar. langsung connect Tapi ke itu HRD. enggak Iya. itu, tapi ada yang tipu-tipu dah, Ja. Benar. Lebih bagus ke HRD-nya langsung follow ya. Follow. HRD-nya langsung. Langsung Ya. HRD. Gua gitu. Jadi kadang HRD pun malah kesusahan nyari SDM-nya. SDM, benar. Yang berskill ya. Skill. Tanda kutip berskill. Nah, berarti balik lagi kan, bekali diri Anda gitu. Jadi sebenarnya di dunia kerja pun para HRD emang susah. nyari SDM-nya. Berarti sebenarnya mereka saling mencari, cuma Iya. belum ketemu aja. Iya, belum. Jadi apa yang HRD mau, si yang pelamar ini nggak ada. Iya, benar-benar. gitu kan, jadi yang nggak ketemu. Nah, Tapi kalau soal kerja, beliau nih, dia nggak pernah ngelamar. Sadis. Tapi dia yang dicari. Dia yang dicari. Dia yang dicari. Mungkin di luar sana Ada yang mencari dia. Iya. Bisa lewat website juga nih, langsung ke website perusahaannya. Nah. Di situ ada lu mau jobnya apa nih, operator, produksi. atau mau jadi editor kita karena apa- editor kita udah nyerah. Bisa tuh banyak di situ tuh. Oke, kesempatan kali ini kayak gitu aja. Kalau misalnya ada yang jelek dari kita, omongan kita ada yang salah, jangan diambil. Kalau ada yang bagusnya, ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Iya. Dan jangan lupa, Di subscribe, di komen, di like. Nah, sebarin pamflet di mana-mana. Iya kan? yang gede. oke, sekian dari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.